Halo semuanya, selamat datang di channel Mahasiswa Milenial. Nah, di video kali ini aku mau sharing gimana pengalaman aku magang di Otoritas Jasa Keuangan. Bagi teman-teman mahasiswa yang mau cari magang, bisa tonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya ya. Oke, jadi selain aku cerita tentang gimana pengalaman aku dan apa yang aku kerjakan selama aku magang di OJK, di sini juga aku akan memberikan informasi gimana cara daftar magang di OJK dan juga benefit apa aja yang aku dapetin selama aku magang di OJK. Nah, yang pertama di sini aku akan ceritakan pengalaman aku saat magang di OJK. Jadi, aku magang di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara yang terletak di Denpasar, Bali. Dan aku magang selama 1 bulan dan sistemnya dilaksanakan secara online karena sewaktu itu kasus Omikron di Bali cukup tinggi, jadi magangnya nggak bisa dilaksanakan secara offline. Nah, jadi untuk pelaksanaan magang di OJK dibagi menjadi 4 sesi, di mana masing-masing sesi itu dilakukan selama 1 minggu. Jadi minggu pertama itu kita mendapatkan materi klasikal. Jadi sebelum diberikan tugas atau kerjaan oleh OJK, kita itu diberikan materi dulu teman-teman dari narasumber, yaitu pegawai OJK tersebut. Nah, di sini kita diberikan pengetahuan seputar ke-OJK-an dan juga materi menarik lainnya seperti ekonomi update, kemudian waspada investasi bodong, bagaimana pengawasan OJK terhadap IKNB, dan lain-lain. Nah, selama sesi klasikal ini kita dituntut untuk aktif bertanya dan pegawai OJK juga sering memberikan kita pertanyaan satu-satu, namun kalian nggak perlu ragu dengan hal ini karena lingkungan kerja di sana benar-benar suportif dan sangat mendukung, dan juga kita masih belajar bareng-bareng di sana. Nah, setelah sesi klasikal itu, aku sebagai peserta magang itu diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan magang di 3 divisi teman-teman, yaitu manajemen strategis, Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 dan 2. Dan di sini di masing-masing divisinya itu dilaksanakan selama 1 minggu. Nah, jadi tugas atau kerjaan selama di OJK itu hanya terbatas di pekerjaan yang bersifat administrasi umum dan tidak rahasia. Seperti contohnya yaitu membuat checklist untuk pengajuan sewa rumah pegawai, membuat daftar realisasi pelatihan, membuat analisa dan kertas kerja RBB dari BPR, dan lain-lain. Namun teman-teman, walaupun pekerjaan di sini bersifat umum dan administrasi, menurut aku masih worth it banget untuk teman-teman mencoba magang di OJK. Nah, untuk persyaratan pendaftaran magang di OJK itu sudah tersedia lengkap persyaratannya di website OJK. Kemudian klik link yang paling atas ini, yaitu dari ojk.go.id. Nah, di sini sudah ada persyaratan dan prosedurnya, di mana permohonan diajukan paling lambat 2 bulan sebelum waktu pelaksanaan. Kemudian durasi pelaksanaan PKL minimal 1-2 bulan mengikuti waktu kerja pegawai OJK. Kemudian ada juga dokumen persyaratan yang dibutuhkan dan juga bagaimana cara menyampaikan dokumen-dokumen ini. Nah, di sini nanti aku bisa cantumkan linknya di kolom deskripsi juga. Nah, untuk sistem seleksi magangnya, jadi karena aku mendaftarnya di OJK kantor regional, bukan OJK kantor pusatnya, maka aku langsung menyampaikan dokumen permohonan magangnya ke kantor. Dan setelah itu aku dihubungi via WhatsApp untuk ditanyakan bagaimana minatku untuk magang di OJK dan juga bagaimana kegiatan aku di kuliah saat itu. Oke, jadi selanjutnya aku akan menceritakan apa aja benefit yang didapatkan selama aku magang di OJK. Jadi mungkin ini merupakan salah satu bagian yang paling kalian tunggu-tunggu juga. Jadi magang di OJK itu dibayar teman-teman. Namun sayangnya karena aku mendapatkan sesi online, jadi aku tidak dibayar. Karena anggaran untuk gaji magang di OJK itu adalah uang untuk transportasi dan juga konsumsi. Dari sumber yang aku dapat, gaji magang di OJK itu sebenarnya lumayan teman-teman.
Bahkan katanya itu lebih tinggi daripada magang di Bank Indonesia. Jadi bisa kalian coba untuk magang di OJK, siapa tahu kalian bisa dapat sesi yang offline atau tatap mukanya. Aku juga mendapatkan pengalaman magang dan juga tentunya sertifikat magang yang bisa kita cantumkan nanti di CV untuk melamar pekerjaan. Kemudian mendapatkan pengetahuan tentang ke-OJK-an, tentang investasi, dan juga bisa ikut webinar-webinar seputar ekonomi dan lainnya dengan gratis, dan tentunya mendapatkan relasi. Oke, sekian video dari mahasiswa milenial. Jika video ini membantu, aku mohon untuk like dan subscribe channel mahasiswa milenial. Jangan lupa untuk follow Instagram mahasiswa milenial 78 karena aku juga sering share informasi seputar perkuliahan di sana. Terima kasih dan sampai jumpa.